Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya mujib as-sayyidin. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Ilahi rabbi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wal barakata ilayya wa li hadhil jamaah. Yang saya hormati DKM, sejajaran pengurus, para tokoh, para ilmu ulama, orang-orang tua kita yang semua itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih khusus guru kita Ki Haji Mulki Aziz, Ki Haji Saifullah MA, Ustaz Absadi, Ustaz Sofyan, orang-orang tua kita, ada Bapak Haji Daman, ada Pak Komarudin, Bapak Pardi, polisi soleh luar biasa hadir terus mendampingi kita semua, Ketua Suling Ustaz Rudi dan jajarannya, yang insya Allah semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali atas karunia nikmatnya di pagi menjelang siang ini kita diberikan kesempatan hadir di tempat yang mulia dalam rangka silaturahim dan telapul ilmi. Salawat beriring salam semoga terlimpah tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Alhamdulillah, kita sudah dapat ilmu dari guru kita yang intinya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita baik pengen di akhirat, bahkan di dunia pun mulia insya Allah. Apalagi luar biasa perjalanan waktu menghantarkan kita sudah di tahun 2023. Berarti umur kita bertambah, jatah usia kita berkurang. Umur bukannya jatah yang tanpa batas, suatu saat akan selesai. Usia bukan karunia yang tanpa pertanggungjawaban. Makanya sering kita dengar hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Nah, ini kita hadir bukan karena apa-apa. Panggilan keimanan. Kita bisa kumpul bersama silaturahim. Kan jauh juga ini kita ya. Ada yang dari Bojong Sari, dari mana? Udah jauh-jauh nih. Tapi kita hadir karena panggilan keimanan. Kita ingin silaturahim, mudah-mudahan menjadi mulia insya Allah. Perjalanan tadi kita bernilai amal dan ibadah buat Allah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah momen hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Berarti apa? Motivasi ibadah kita lebih bagus. Kita dari ngantuk kita tinggalkan seperti ini kan enak banget ya, nikmat banget. Walaupun ngaji luar biasa. Emang ngaji di mana-mana saya senderan paling enak. Iya, ngaji senderan paling enak, Pak. Cuman kalau udah pala nunduk repot urutannya. Pules. Makanya mana tadi ketika orang sukses siapa? Orang yang beramalnya semangat gitu. Rela subuh dia bangun pagi. Ya tadi mungkin jam 3 udah pada bangun karena pengen berangkat subuh. Padahal subuh itu waktu yang paling berat. Maka pada saat orang mampu bangun subuh, ada satu ungkapan begini. Orang tua yang berhasil mendidik anak, orang tua yang bisa membangunkan anaknya untuk sholat subuh. Berat nggak Pak? Berat. Tapi kalau bangunin buat jalan-jalan mah bisa. Misalnya mau jalan-jalan nih, satu bis, satu RT itu bocah jam 3 dibangunin suruh mandi, mau bayar lagi enak gitu ya. Jam 3 bangun gitu suruh mandi, ngikut. Tapi bangun subuh susah ya. Itulah manusia kadang-kadang ya Allah Rabbana. Kalau kita lihat perjalanan hidup, kalau urusan yang lain gampang kita ya, urusan subuh berat. Sampai rela bangun jam 3, jam 4 dia mandi berangkat karena mau jalan-jalan. Tapi orang Sinar begitu ya, ya orang Sonono, orang Rapan Jaya ya, pindahan dari sini kata orang begitu. Maknanya apa di situ? Kalau kita perjalanan hidup ya Allah Rabbana, ternyata amal ibadah kita yang seharusnya naik terus ke atas, kadang-kadang ada patuhnya, ada kadang malas. Dengan sebab malas kan jelas, ketika malas itu kan kita sudah kena perangkap setan.
Ya, karena sifat malas itu dari setan. Padahal jelas ketika kita berangkat ke masjid, kita taklim, jelas apabila orang memudahkan jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan ke dalam surga. Amin ya rabbal. Berarti orang yang gampang berangkat berarti gampang masuk surganya. Jelas ini taman surga. Sering kita disampaikan orang murabi kita, wa idza maratu min riyadil jannah fartau, kalau kau lewat di taman surga mampirlah. Tujuan apa? Ternyata memang tempat kenikmatan. Duduknya kita bernilai kebaikan, amin. Pahala mengalir, bahkan dosa dan kesalahan kita berguguran. Selama kita duduk di majlis taklim, ada ampunan Allah, ada berkah Allah, ada kenikmatan, ada ketenangan. Ternyata ketenangan yang paling nikmat adalah majlis taklim dan masjid. Dua tempat silaturahmi ini jangan ditinggalkan. Silaturahmi di dunia yang paling hebat adalah masjid dan majlis taklim. Kenapa? Di masjid tempatnya para malaikat, tempat orang berdoa, tempat orang sujud mulia. Majlis taklim ada bacaan selawat, ada bacaan Quran. Ada orang di luar majlis taklim di pos ronda misalnya duduk berempat, mari sebelum kita main gaple Al-Fatihah, ada begitu. Baca Fatihah dulu. Mananya apa tidak akan ketemu, mananya ternyata yang terbaik masjid dan musola. Makanya orang yang sering ke masjid dan musola, apapun yang terjadi menjadikan kebaikan. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah yang setiap saat peduli benar dengan majlis taklim, masjid dan musola. Kenapa? Itulah barometer keimanan. Ketika panggilan subuh berkumandang Allahu Akbar, tersentak hatinya terpanggil. Katanya itulah orang-orang yang hatinya selamat, qalbun salim. Amin ya rabbal. Orang yang dengar kebaikan langsung peduli. Ada orang dengar kebaikan biasa-biasa aja, itu hatinya sakit yang begitu. Ada yang luar biasa udah nggak peduli sama sekali. Mau itu kebaikan apa pun jelas. Ketika panggilan azan adalah bukan panggilan muadzin, hakikatnya panggilan Allah. Allah seakan-akan kata ulama, Allah melambaikan tangan, wahai kata hamba-hambaku, datanglah. Aku yang penjamin rezeki, menentukan hidup dan mati kita. Bahkan hari ini pun karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita dipanggil dengan panggilan kemuliaan Allahu Akbar. Dikatakan makanya dakwah yang paling hebat adalah suara azan. Ketika terpanggil azan, siapapun orangnya selama ada imannya, mereka terpanggil dengan panggilan azan. Kan orang kadang begitu Pak, sama azan biasa-biasa saja. Tapi kalau lagi di luar terbunyi, HP-nya bunyi, itu dipanggil anaknya, Pak, apa bunyi? Kabur dia lari. Tapi yang azan mah cuek bae dia. Itulah manusiawi. Urusannya apa? Kalau urusan dunia berjuang luar biasa. Orang rela maaf berangkat kerja pagi sebelum subuh, tujuannya apa? Takut ketinggalan masuk kerja. Begitu kan? Tapi orang maaf untuk ibadah biasanya biasa-biasa aja. Jelas kalau orang datang sebelum azan sudah mulia banget kan. Orang datang kan sering kita diajarkan ketika orang datang sebelum azan berarti apa? Sinar mereka seperti matahari. Mulia, mereka berwibawa. Kenapa? Sebelum azan itulah dikatakan jagalah waktu sholatmu. Berarti sebelum azan sudah ada di atas sejadah menghadap kiblat di dalam musola. Amin ya rabbal. Jadi orang yang datang duluan luar biasa. Sampai ulama diajarkan kita dulu zaman kecil, sampai barisan terdepan paling mulia. Barisan terdepan katanya seperti korban sapi, kedua korban kerbau kan gitu, ketiganya kambing, ayam, telur, yang paling belakang tainya begitu. Maka kalau belakang bercanda biasa sholat ya, emang teh ayam mau diapain? Mananya itu di akhir rumah, tapi yang mulia begitu. Awal azan sudah datang itu mulia sekali, laksana matahari. Makanya matahari, siapa sih yang bisa menatap matahari? Nggak bisa, silau kita. Itulah wibawa orang yang sering sholat di awal waktu. Tapi ketika azan datang seperti bulan. Bulan ada sinarnya tapi nggak ada wibawanya. Kalau matahari keluar, maaf, orang berbuat jahat dihentikan karena sudah terang. Ketika matahari keluar, binatang buas sembunyi. Ketika matahari keluar, perbuatan maksiat mereka hilangkan. Kenapa? Takut ketahuan orang. Tapi ketika bulan bersinar, orang banyak berniat berbuat jahat. Ketika bulan bersinar, binatang buas mencari nafkah. Ketika bulan bersinar, orang maksiat pun kelaparan. Ternyata apa? Inti yang paling hebat adalah orang yang mereka sebelum azan sudah di masjid. Itulah orang yang sinar seperti matahari. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita diberikan karunia Allah Subhanahu seperti itu, menjadi asbab kita ketika ibadah, niat kita karena tadi panggilan azan, barometer keimanan, insya Allah kita akan mulia dunia akhirat. Amin ya rabbal. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.